Shalom. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Jemaat Zion Church of Christ, selamat datang di ibadah online I Start with Jesus. Pada pagi hari ini kita akan memulai di dalam doa, pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Dan tentunya firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Pastor Robi Matulesi. Sehingga setiap hari yang kita akan jalani, kita percaya bahwa Tuhanlah yang akan menuntun kita. Sebelum kita akan memulai, Bapak Ibu Saudara juga boleh mempersiapkan perangkat perjamuan kudus berupa roti dan anggur, minyak urapan, dan juga catatan-catatan yang kecil supaya bisa mencatat hal-hal yang penting yang akan disampaikan oleh hambanya. Mari sebelum kita akan memulai, mari kita akan bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Kami percaya kalau kami ada sebagaimana kami ada, semua oleh karena anugerah-Mu. Oleh karena kasih setiamu, cintamu pada kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mau bersyukur, menyembah, meninggikan nama, sebab Engkau baik dan bahwasanya itu selama-lamanya kasih setiamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan katakan dalam Mazmur 31 ayat ke-22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Apapun yang kau alami saat ini, bahwa kasih setia Tuhan akan selalu ada di dalam hidup kita. Amin. Oleh karena itu mari kita menyembah Dia, kita bersyukur buat kasih setianya kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa buat kasih setiamu di hidup kami. Kami bersyukur menyembah Engkau ya Tuhan. Sama-sama kita kata, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Mari kita katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau katakan lagi, Kau setia,
karena Kau tinggalkan kami. Mari Bapak Ibu Saudara angkat suaramu. Dia Tuhan yang setia, Dia Bapa yang setia, ditunjukkan kasih setianya kepada kita. Oh, terima kasih ya Tuhan. Ya oh Yesus, ku bersyukur buat kasih setiamu. Oh, Dia ada di sini di tengah-tengah kita. Ya oh Yesus, Yesus, ku puji Kau namamu Tuhan. Mari percayakan hidupmu kepadanya. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Mari katakan lagi, ku percaya. Mari katakan dengan segenap hati, bahwa Dia bekerja di dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan di hidupku. Oh, ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan. Katakan mendatangkan kebaikan. Bapa Dia besar kuasa-Nya atas kita. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Mari kita katakan sekali lagi dengan segenap hati untuk ini. Oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah
terlambat, tak pernah terlambat janjimu. Katakan tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Mari beri tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita yang besar. Haleluya, haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kesempatan di saat pagi hari ini. Kembali kami bisa memulai hari kami, yaitu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami percaya bahwa sepanjang hari ini hari yang diberkati. Sepanjang waktu yang kami jalani, waktu yang penuh dengan lawatan Tuhan. Aku lepaskan berkat ini bagi setiap anak-anak Tuhan yang mengikuti ibadah ini. Baik secara live, baik mereka yang mengikuti secara rerun, baik mereka yang ada di dalam kota, mereka yang ada di luar kota, mereka juga yang ada di luar negeri. Dimanapun mereka berada, mereka semua dijumpai, mereka semua diberkati Tuhan. Roh Kudus yang ambil alih dari awal, pertengahan, sampai dengan selesai. Berbicaralah bagi setiap kami. Firman-Mu adalah kebenaran, satu-satunya kebenaran yang memerdekakan. Apa yang keluar dari mulut bibir lidahnya Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tetapi akan mengerjakan segala perkara dan pastinya berhasil. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu, jangan biarkan mencuri kemuliaan Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu di dalam satu nama hidup, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi, Shalom. Selamat berjumpa kembali di dalam program I Start With Jesus. Saya senang bersama dengan Pastor Glory kami bisa menyambut kehadiran saudara di sesi pagi hari ini di channel YouTube Zion Church of Christ. Dan saya percaya bahwa ada begitu banyak hal-hal baik, ada begitu banyak hal-hal luar biasa yang Tuhan sediakan buat setiap anak-anaknya. Nah, saudara boleh siapkan catatan saudara, karena nanti ada begitu banyak berkat yang saudara bisa catat di dalam firman Tuhan yang saudara terima. Dan juga saudara boleh siapkan juga nantinya setelah firman ini akan ada perjamuan kudus tentunya. Nah, baik, judul yang saya bawakan hari ini yaitu berbicara mengenai akhir zaman atau awal baru. Mengapa kita harus bersedia atau bersiap-siap? Saudara kasih Tuhan, dari sejak awal kita bertobat, tentu saja kita sudah mendengar kalimat ajakan untuk mempersiapkan diri menghadapi yang namanya akhir zaman. Nah, seiring waktu, perubahan-perubahan terus terjadi. Dan segala yang tertulis dalam Alkitab itu menjadi kenyataan. Lalu, bagaimana sebagai orang percaya kita menyikapi perubahan-perubahan yang terjadi? Bagaimana sebagai orang percaya kita melihat hal-hal yang terjadi di dalam dunia yang dimana kita hidup hari ini? Nah, yang pertama yang menjadi catatan buat setiap kita adalah bahwa kita harus mengenali yang namanya tanda-tanda akhir zaman. Nah, ketika kita melihat dunia di sekitar kita, kita dapat merasa seperti banyak tanda akhir zaman yang diuraikan dalam Alkitab itu menjadi semakin nyata. Namun, lebih dari sekedar mengetahui tanda-tanda tersebut, sebenarnya kita harus memahami bahwa ini adalah panggilan untuk mempersiapkan diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Injil Matius menuliskan dalam Matius 24 ayat 6 sampai dengan 8. Kamu akan mendengar peperangan dan kabar-kabar perang, tetapi janganlah kamu terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum berarti akhirnya. Juga dalam Lukas 21 ayat 28, apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Nah, di sini saudara mesti melihat bahwa tanda akhir zaman ini memberikan petunjuk untuk kita senantiasa buka mata kita, melihat situasi, melihat keadaan, perubahan-perubahan yang terjadi. Tapi bukan berarti kita menjadi orang yang ketakutan, tetapi justru kita menjadi orang yang senantiasa bersuka cita. Kenapa? Karena apa yang tertulis di Alkitab itu benar-benar terjadi. Bahwa Alkitab kita itu ya dan amin.
semua yang berubah di dalam dunia ini, situasi, suhu politik kah, peperangan kah, atau perubahan-perubahan para pemimpin yang berganti dan lain sebagainya, sebenarnya Alkitab telah menuliskannya. Ini menjadi petunjuk buat setiap Anda di akhir zaman, bahwa kita harus lebih meneliti lagi, lebih lagi berkaca kepada firman, lebih lagi mendalami firman Tuhan, sehingga kita semakin dikuatkan akan hal yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Lalu yang kedua yang perlu kita lihat adalah kesiapan rohani. Akhir zaman bukanlah hanya tentang peristiwa-peristiwa luar biasa, tetapi juga tentang persiapan rohani. Kita harus menguatkan iman, hidup dalam kekudusan, dan hidup setiap hari sesuai dengan kehendak Tuhan. Kesiapan rohani itu mempersiapkan kita untuk menghadapi apa saja yang mungkin dapat terjadi. Dalam Matius 24 pada ayat 42 berkata, karena itu berjaga-jagalah, karena kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Lalu 1 Petrus 5 pada ayat yang ke-8 berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, saudara bisa melihat di sini kesiapan rohani ini penting sekali. Maka dari itu saya percaya di akhir zaman dengan perubahan yang ada justru membawa kepada Anda dan saya semakin lagi mempersiapkan rohani kita semakin matang, semakin mendalam lagi di dalam Tuhan. Karena kita nggak tahu kapan Tuhan akan datang menjemput kita. Tetapi yang saya tahu, yang saudara tahu, yang kita tahu, yang Alkitab telah katakan, Tuhan pasti datang. Itu sebabnya dibutuhkan kesiapan rohani. Lalu yang ketiga di akhir zaman ini yang perlu kita lihat adalah tanggung jawab kita sebagai pengikut Kristus. Artinya gini, kita itu memiliki tanggung jawab untuk menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Kita harus menjadi salinan hidupnya Kristus di dunia ini. Atau dengan kata lain kita menjadi cerminan Yesus Kristus di dunia ini. Yaitu dengan apa? Memberikan kasih, memberikan keadilan, dan harapan kepada orang-orang di sekitar kita. Tanggung jawab kita adalah membawa kabar baik dan memperlihatkan cintanya Tuhan kepada semua orang. Orang dunia ini kehilangan cinta. Orang dunia ini penuh dengan luka. Orang di dunia ini penuh dengan kekecewaan. Itu sebabnya Yesus datang untuk memberikan cintanya, untuk memberikan kasihnya. Agar apa? Agar cinta yang kita terima dari Yesus, kita bisa bagikan kepada orang-orang di dunia ini. Itu menjadi tanggung jawab kita, saudara. Untuk mereka bisa merasakan cinta, bisa merasakan kasih sayang, bisa merasakan pemulihan yang Tuhan sediakan bagi mereka. Matius 5 ayat 16 berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ini dipanggil untuk memiliki karakter yang sama seperti Yesus. Salah satunya adalah apa? Berbuat baik. Ingat ini, kita berbuat kebaikan bukan untuk Tuhan, melainkan kita berbuat kebaikan untuk sesama manusia. Agar melalui perbuatan baik kita, setiap orang dapat merasakan kebaikan Tuhan. Kita juga berbuat baik bukan untuk mendapatkan upah, tetapi yang menjadi alasan kita berbuat kebaikan karena Tuhan sudah begitu besar melakukan kebaikannya bagi kita sewaktu kita masih jauh daripada Tuhan. Roma menuliskan dalam Roma 5 ayat 8 dan 9, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murkanya Allah. Nah, di akhir zaman ini yang keempat yang perlu kita pahami adalah kita perlu mempelajari firman Tuhan. Catat ya, mempelajari firman Tuhan. Kenapa? Karena Alkitab adalah petunjuk hidup kita.
Terutama ketika kita memikirkan akhir zaman. Dalam hidup, dalam kitab suci kita menemukan janji-janji Allah, tuntunan hidup, dan janji kehidupan kekal. Itu sebabnya mempelajari firman Tuhan secara rutin sangat menolong kita untuk memahami rencananya Tuhan dan bagaimana kita dapat hidup dengan bijak di tengah-tengah zaman yang terus berubah, di tengah-tengah zaman yang terus bergejolak di dalam dunia ini. 2 Timotius 3 ayat 15 dan ayat yang ke-16 berkata, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ayat yang ke-16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi saudara kasih Tuhan, penting untuk kita mendalami firman Tuhan. Karena Mazmur 119 pada ayat yang ke-105 juga berkata, firman-Mu adalah pelita bagi langkahku, terang bagi jalanku. Yang kelima, di akhir zaman ini, anak-anak Tuhan, apa yang perlu kita sikapi? Bahwa harapan di tengah kekacauan. Ingat baik-baik, harapan di tengah kekacauan. Meskipun kita hidup dalam masa akhir, kita ini masih memiliki harapan yang teguh dalam Kristus. Kedatangannya yang kedua kali, itu akan membawa janji keselamatan, akan membawa janji pemulihan. Marilah kita hidup dengan harapan ini dan menjadi saksinya di dunia ini. Artinya saudara, jangan pernah putus harapan. Jangan pernah berhenti berharap. Sebab orang-orang yang berharap pada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Yohanes 14 ayat 1-3 berkata, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan juga saudara diingatkan dalam Amsal 23 pada ayat yang ke-18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Wow, berarti masa depan setiap orang yang percaya pada Yesus, masa depan setiap orang yang berharap pada Yesus, itu tidak akan pernah dikecewakan. Ada jaminan masa depan buat setiap kita. Dunia boleh berubah, dunia boleh berakhir dengan segala sesuatunya, tetapi harapan orang benar itu tidak akan pernah dikecewakan. Saya simpulkan, jemaat yang dikasihi Tuhan, akhir zaman atau awal baru yang pasti adalah bahwa kita perlu bersiap. Bersiap dalam iman, bersiap dalam kesiapan rohani, dan kita harus memiliki tanggung jawab sebagai anak-anak Allah. Untuk itu, marilah kita hidup dengan sungguh-sungguh di tengah-tengah dunia yang terus berubah ini. Mari kita terus sebagai anak-anak Tuhan memancarkan kasih dan harapan Kristus kepada siapa? Kepada semua orang. Dan saya percaya di dalam Yesus kita semua bersiap dengan bijak dan hidup sebagai saksi-saksi Kristus di masa akhir ini. Ada amin. Saya berdoa buat saudara, hari ini berkat Tuhan, kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan terjadi bagi setiap saudara. Kita akan masuk dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Siapkan sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus di tempat saudara. Kita lepaskan rotinya terlebih dahulu dan kita mau angkat rotinya ini dan kita berdoa bersama-sama. Mari ikuti doa-doa saya. Mari sama-sama katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupannya kekal di dalam kerajaan sorga. Oleh korban tubuh Kristus, maka mulai hari ini kami menang atas segala virus, menang atas segala penyakit, tidak terkapar di meja operasi. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus.
Mari kita mengangkat anggur ini. Mari bersama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus. Darah yang tercurah, darah yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Oleh korban darah Yesus, maka mulai hari ini bersama keluarga kami termeterai sebagai warga sorga. Dijaminkan punya rumah di bumi, punya rumah di sorga, tidak mengembara, dimanapun berada melangkah, dijagai pasukan malaikat sorgawi. Aku tolak kuasa gelap, aku tolak roh jahat, tuyul, dukun-dukun tidak berkuasa atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Tuhan Yesus. Saudara juga boleh angkat minyak urapan dari tempat Anda masing-masing. Kita berdoa. Tuhan yang mengajarkan, para murid diperintahkan mendoakan orang sakit dan mengusir setan-setan. Saya yakin, saya percaya kuasa mujizat yang Yesus buat itu bukan hanya tersimpan di Alkitab, tapi itu juga terjadi atas saudara dan saya. Dan hari ini juga mujizat yang sama juga terjadi bagi setiap kita. Mari kita angkat minyak ini dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Setiap tetesnya punya kuasa mengusir setan, dan setiap olesnya punya kuasa yaitu menyembuhkan segala penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus, pasukan malaikat hadir jagai pagar kami. Inilah minyak urapan. Anda boleh teteskan di atas kepala saudara, maka setiap anak-anak Tuhan, siapapun terima minyak ini, semuanya diurapi, semuanya diberkati, semuanya dilawat, semuanya dijumpai Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan dalam Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya, maka dia akan memakan buahnya. Mari angkat tanganmu, ikuti seperti yang ada di layar kaca, sama-sama dengan saya katakan, saya diberkati, berkelimpahan, telah ditebus, telah diampuni, dibenarkan, diurapi, disempurnakan, diberi kuasa, hidup dalam kasih karunia, berharga, aman, sehat, penuh kemuliaan, fokus pada Yesus, disiplin, percaya diri, pandai cerdas. Saya diciptakan segambar dan serupa Yesus untuk menggenapi setiap panggilan dan tujuannya atas hidup saya di dalam nama Yesus. Amin. Kita beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Haleluya. Saya percaya bahwa berkat Tuhan, kekuatan Tuhan, kemurahan Tuhan terjadi. Karena setiap kata-kata baik, setiap kata-kata positif, setiap kata-kata berkat itu menjadi magnet yang menarik kembali segala berkat itu datang kepada kita. So mulai hari ini, biasakan dari mulut kita keluar perkataan, kata-kata, kalimat yang memberikan berkat buat kehidupan orang-orang di sekitar kita. Saudara kasih Tuhan, kita akan akhiri ibadah ini. Saudara boleh angkat tangan dari tempat saudara masing-masing dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam karya bisnismu, bahkan diberkatilah engkau di dalam pelayananmu. Apapun yang kau pegang kerjakan di dalam kekudusan, ingatlah kata-kata ini. Tuhan Yesus Kristus pasti buat kau berhasil. Diangkat Tuhan kau naik ke atas bukan turun. Jadi kepala bukan ekor. Aku berdoa sepanjang minggu, bulan, bahkan tahun ini merupakan minggu bulan tahun yang penuh berkat. Siapapun tinggal dengan kau pasti diberkati. Keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, rumah tanggamu berbahagia, keturunanmu diberkati. Terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus, menyertai mengurapi setiap kita. Haleluya, yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Puji nama Tuhan, sampai berjumpa kembali di program I Start with Jesus berikutnya. Dan Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi, imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dan